Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pemadatan tanah yang beranggotakan saya Ageng Nugroho dengan NIM K1523003. Saya Aris Muzaffar dengan NIM K1523037. Saya Nikita Insyafira Sapana Farhan dengan NIM K1523055. Saya Rindansah dengan NIM K1523063. Yang pertama yaitu pemadatan tanah adalah proses salah satu tahap penting dalam konstruksi. Hal ini karena tanah yang telah dipadatkan akan memiliki kekuatan yang lebih baik untuk menopang bangunan dan struktur lainnya. Proses pemadatan tanah bertujuan untuk mengurangi volume pori-pori udara dalam tanah yang akan memperkecil kemungkinan penurunan dan pergeseran struktur di atasnya. Teknik pemadatan tanah yang tepat akan menghasilkan tanah yang lebih kokoh dan stabil, sehingga akan mengurangi resiko kerusakan pada bangunan dan konstruksi yang dibangun di atasnya. Pemadatan tanah sering digunakan pada pertama pemadatan tubuh bendungan, kedua pemadatan jalan raya, tiga pemadatan landasan lapangan terbang, empat pemadatan tanggul sungai, dan terakhir pemadatan seperti pada daerah reklamasi. Next. Mengapa pemadatan tanah penting dalam konstruksi? Tanah yang tidak dipadatkan dengan baik dapat menyebabkan masalah pada konstruksi dan bangunan yang dibangun di atasnya, seperti retaknya dinding, lantai, dan struktur bangunan lainnya. Kedua, kerusakan pada saluran air dan pipa air yang ditanam di bawah tanah. Ketiga, menurunnya kualitas jalan dan jembatan karena permukaan tanah yang tidak stabil. Keempat, peningkatan risiko banjir akibat air yang tertahan di dalam tanah. Yang terakhir, berbagai masalah lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan pemadatan tanah akan tercapai jika satu, pemilihan bahan timbunan sesuai dengan kriteria. Contoh, material untuk zon inti bendungan, zon tirai, dan lain-lain sesuai dengan persyaratan. Yang kedua yaitu teknik pemadatan. Jumlah lapisan, jumlah lintasan, nilai YD optimum yang didapatkan. Yang ketiga, pemilihan jenis mesin pemadat. Kondisi tanah lempung digunakan mesin pemadat yang berbeda dibandingkan tanah pasir. Selanjutnya yaitu sifat-sifat tanah. Yang pertama, tanah berbutir atau granular. Kuat geser tanah atau T cenderung tinggi. Yang kedua, perubahan volume tanah setelah dipadatkan cukup kecil. Yang ketiga, permeabilitas tanah cukup tinggi, pelaksanaan pemadatan cenderung mudah. Yang kedua ada tanah kohesi, jenis lanau atau silt. Oke. Kuat geser tanah cukup tinggi. Yang kedua, perubahan volume tanah setelah dipadatkan cukup besar. Yang ketiga, sulit dilakukan pemadatan dalam kondisi basah. Yang keempat, permeabilitas tanah cukup rendah. Selanjutnya yaitu tanah kohesif atau jenis lempung clay. Yang pertama, tanah lempung sulit dipadatkan dengan baik pada waktu sangat basah atau jenuh. Yang kedua, air sulit mengalir di luar dari pori-pori tanah karena permeabilitas tanah sangat rendah. Yang keempat, mempunyai sifat kohesi yang tinggi, namun sudut geser dalam sangat rendah. Next. Kemudian prinsip-prinsip dasar dalam pemadatan tanah. Yang pertama adalah kompaksi.
Kontraksi adalah pengurangan volume tanah dengan memampatkannya lebih keras. Kedua, pengurangan pori, yaitu pemadatan tanah yang melibatkan pengurangan ruang kosong di antara butir-butir tanah. Ketiga, pergeseran butir, yaitu kemampuan butir untuk terus bergerak dan menyusun diri pada posisi yang lebih stabil. Selanjutnya, jenis-jenis teknik pemadatan tanah. Pertama, teknik pemadatan tanah statis. Menambahkan beban statis ke atas lapisan tanah menggunakan bobot-bobot berat atau sejenisnya. Kedua, teknik pemadatan tanah dinamis. Penggunaan alat berat yang bergerak yang digunakan pada lapisan tanah yang lebih dalam. Ketiga, teknik pemadatan tanah hidrolik. Melibatkan penggunaan air untuk memadatkan tanah. Keempat, teknik pemadatan tanah vibrasi menggunakan peralatan yang dapat menghasilkan getaran pada tanah. Yang terakhir, teknik pemadatan tanah termal, pembakaran gas untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memadatkan tanah. Next. Selanjutnya ada rumus pemadatan tanah. Rumusnya yaitu gamma D sama dengan gamma per 1 plus W. Gamma D sama dengan berat volume kering atau dry density. Gamma sama dengan berat volume tanah basah. W sama dengan kadar air. Untuk mencari kadar air yaitu WW per WS dikali 100. Untuk mencari gamma yaitu W per V. Untuk mencari gamma D yaitu WS per V. YD maksimum atau MDD maksimum dry density akan tercapai pada saat kadar air optimum atau MC optimum moisturizer content. Next. Selanjutnya yaitu tes pemadatan tanah di laboratorium. Yang pertama ada standar Proctor test. Metode laboratorium standar untuk mengukur kepadatan maksimum dari tanah dengan menggunakan teknik pemadatan yang dengan palu standar di berbagai tingkat kelembapan. Ini membantu menentukan kelembapan optimal untuk pemadatan maksimum tanah. Penting dalam mendesain konstruksi seperti jalan, dam, atau landasan bandara. Yang kedua ada modified Proctor test. Menggunakan energi pemadatan yang lebih tinggi dan jumlah tekanan pemadatan yang lebih besar. Ini tujuan untuk meniru kondisi pemadatan yang lebih berat seperti yang terjadi di lapangan saat konstruksi bangunan yang lebih berat. Next. Kemudian standar Proctor test. Cara pelaksanaan yang pertama adalah pada penggunakan ASTM test D698, kemudian ASTO test T99, kemudian volume cetakan seperti 30 kali F kali T pangkat 3 sama dengan 943,3 C kali M kubik. Kemudian diameter cetakan sama dengan 4 aksen 1,6 mili. Kemudian berat palu memukul 10 lb sama dengan 2,5 kg. Kemudian tinggi jatuh palu sama dengan 12 dengan 304,8 mm. Kemudian telah diletakkan dalam cetakan sama dengan 3 lapis. Terakhir jumlah tumbukan lapis sama dengan 25 pukulan. Next. Modified Proctor test. Cara pelaksanaannya, yang pertama ASTM test di 1557, kedua AASTO test T180, volume cetakan 1/30
dikali F dikali T pangkat 3 sama dengan 943,3 meter kubik. Kemudian berat palu pemukul sama dengan 5,5 lb sama dengan 4,54 kg. Kemudian tinggi jatuh palu sama dengan 12 aksen sama dengan 457,2 mm. Lalu tanah diletakkan di dalam cetakan yaitu 5 lapis. Kemudian jumlah tumbukan per lapis yaitu 25 pukulan. Next. Baik, selanjutnya ada alat-alat yang digunakan untuk pemadatan tanah. Yang pertama ada plat kompaktor, melakukan pemadatan pada lapisan atas dari tanah. Yang kedua ada sheep foot roller, digunakan untuk mengompaksi tanah yang sangat lempung. Yang ketiga ada pneumatic roller, dapat menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dibanding roller steel. Yang keempat ada hand tamping, melakukan pemadatan secara manual pada permukaan kecil yang sulit dijangkau oleh alat besar. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah. Yang pertama ada jenis tanah. Yang kedua ada kelembatan. Yang ketiga ada kepadatan tanah asli. Yang keempat teknik pemadatan. Yang kelima kecepatan pemadatan. Kemudian langkah-langkah dalam proses pemadatan tanah. Yang pertama, persiapan awal. Langkah pertama adalah membersihkan area kerja dari semua material yang tak perlu dan menghilangkan semua penghalang di atas area kerja, seperti batu besar, pohon, akar, dan benda lainnya. Kedua, tahap penggurukan. Pengangkatan tanah dan pemindahannya ke lokasi yang ditentukan untuk mengisi bagian yang kosong dan mencapai ketinggian yang diinginkan. Next. Yang ketiga, tahap perataan tanah. Penggunaan alat berat untuk meratakan tanah. Perataan tanah harus dilakukan secara akurat untuk memastikan tanah tidak mengalami pergeseran dan memastikan kemiringan yang tepat di area kerja. Yang keempat, tahap pemadatan tanah. Tahap utama dalam proses pemadatan tanah adalah penggunaan alat berat untuk memadatkan tanah. Alat yang digunakan untuk pemadatan antara lain Waker plate, roller, dan six foot roller. Saat melakukan pemadatan tanah, harus ditekan dengan kuat. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses pemadatan tanah. Ya. Tahap penyelesaian. Tanah pemadatan selesai. Tahap penye- Tahap penyelesaian melibatkan hamparan lapisan pasir atau kerikil di atas tanah yang dipadatkan. Lapisan ini membantu mencegah pada permukaan dan meningkatkan daya tahan terhadap air dan cuaca. Next. Selanjutnya yaitu cara mencegah kesalahan pemadatan tanah. Yang pertama, lakukan pengujian tanah secara teratur. Yang kedua, pilih alat dan peralatan yang sesuai. Yang ketiga, ikuti prosedur dengan benar. Yang keempat, perhatikan lapisan tanah yang berbeda. Next.
Langkah pertama, keringkan tanah tersebut dengan suhu tidak melebihi 60 derajat Celcius. Butiran-butiran yang diperoleh disaring dengan saringan nomor 4. Bagian yang lewat akan digunakan sebagai benda uji sebesar 6 kali 2,5 kg. Kemudian, campur tanah tersebut dengan air secukupnya secara merata sedemikian, sehingga untuk benda uji yang pertama, kadar air tanah yang diperoleh kira-kira 6% di bawah kadar air optimum. Lalu, timbang dan catat berat tanah tersebut di dalam silinder pemadat. Kemudian, pasang dan klem pelat alas dan silinder sambungan. Lalu, sampel tanah bagian dimasukkan ke dalam silinder kira-kira sepertiga bagian, kemudian ditumbuk 25 kali secara merata. Setelah lapis pertama selesai, kemudian masukkan lagi sampel tanah kira-kira sepertiga bagian dan ditumbuk 25 kali. Hal ini dilakukan sampai 3 lapis. Lalu, lepaskan sambungan silinder tersebut beserta plat alasnya. Kemudian, sisa tanah yang ada diratakan dengan pisau perata setinggi silinder utama. Kemudian ditimbang dan dicatat beratnya. Lalu, sampel tanah dalam silinder dikeluarkan, kemudian diperiksa kadar airnya dengan mengambil sedikit dimasukkan ke dalam 2 cawan. Kemudian cawan beserta tanahnya ditimbang dan dicatat beratnya, lalu di oven kurang lebih 24 jam. Cawan diambil dan didinginkan, kemudian ditimbang dan dicatat beratnya. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.